Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Sari Tilawa dengan NIM 2314010071. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang melihat calon istri dalam Islam. Melihat calon istri sebelum melamar diperbolehkan atau mubah hukumnya dalam Islam. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jika salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita dan dia mampu melihat darinya apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah dia melakukannya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Mughirah bin Syu'bah yang artinya, lihatlah kepadanya, karena itu lebih mungkin menimbulkan keharmonisan di antara kalian berdua. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Tujuan diperbolehkannya melihat calon istri adalah agar ada kecocokan dan keserasian antara keduanya sebelum pernikahan berlangsung. Namun, melihat ini harus dilakukan dengan niat yang baik, semata-mata untuk kepastian melamar, bukan karena dorongan nafsu. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, diperbolehkannya melihat calon istri meski wanita tersebut belum mengetahuinya. Akan tetapi, melihat setelah lamaran resmi sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan beban perasaan bagi pihak wanita apabila pernikahan batal. Jika tidak memungkinkan melihat secara langsung, disunahkan mengutus wanita yang terpercaya untuk melihat calon istri dan menyampaikan sifat-sifatnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Dengan demikian, Islam memberikan kelonggaran kepada laki-laki untuk melihat calon istri dalam batas syariat agar terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkenalkan, saya Sani Salwa Nabila dengan NIM 2314010086. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang area yang boleh dilihat. Para ulama berbeda pendapat tentang bagian tubuh yang boleh dilihat oleh calon pelamar. Sebagian ulama membolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena wajah menunjukkan kecantikan atau rupanya, sedangkan tangan mencerminkan kesehatan atau kesuburan tubuh. Namun, karena hadis tentang melihat calon pasangan bersifat mutlak, sebagian ulama memperbolehkan melihat bagian yang lainnya yang diperlukan untuk menilai kecocokan, selama itu tetap menjaga adab dan tidak disertai nafsu. Hukum ini juga berlaku bagi wanita, yakni ia boleh melihat calon suaminya untuk menilai kesesuaian dan ketertarikan sebelum menikah. Sekian penjelasan materi mengenai area yang boleh dilihat. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM 2314010084. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang melihat selain calon istri. Islam mengatur dengan rinci adab menjaga pandangan agar setiap muslim mampu menjaga kehormatan dirinya dan orang lain. Nah, pandangan yang tidak terkendali dapat menimbulkan fitnah, syahwat, dan pelanggaran terhadap batas-batas syariat. Nah, oleh karena itu, para ulama membagi hukum melihat selain calon istri itu ke dalam beberapa bagian. Nah, yang pertama, melihat oleh seseorang laki-laki balik kepada wanita merdeka yang bukan mahram dan sudah dewasa. Nah, hukumnya ini diharamkan apabila jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 30. Namun, jika aman dari fitnah, boleh melihat wajah, telapak tangan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran An-Nur Surat An-Nur ayat 31. Nah, yang kedua, melihat oleh seorang laki-laki balik kepada mahram perempuannya, baik itu karena nasab, persusuan, maupun pernikahan atau musyawarah. Nah, dalam hal ini diharamkan melihat bagian antara pusat dan lutut.
sedangkan selain itu diperbolehkan. Nah, yang ketiga, melihat oleh orang laki-laki kepada anak perempuan kecil. Nah, ini hukumnya diperbolehkan, kecuali bagian kemaluan. Bagi ibu atau perempuan lain yang menyusui dan yang mendidik anak untuk melihat bagian tubuh anaknya karena adanya kebutuhan mendesak. Nah, hal ini sesuai dengan kaidah fikih al-masyaqqah tajlibu at-taysir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, yang keempat, melihat oleh laki-laki terhadap laki-laki lain. Nah, ini hukumnya diperbolehkan kecuali bagian antara pusar dan lutut. Nah, karena bagian itu adalah termasuk aurat. Nah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, namun sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa paha dalam kamar mandi bukan aurat. Nah, maksudnya itu bukan berarti boleh diperlihatkan, tapi konteksnya adalah keadaan darurat ketika mandi atau membersihkan diri di tempat khusus, bukan di hadapan orang lain. Namun jumhur ulama tetap berpendapat bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, dan melihatnya tanpa kebutuhan tetap itu haram. Baik, saya Rahma Asyifa dengan NIM 2314010085. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, para ulama membagi hukum melihat selain calon istri ke dalam beberapa bagian. Saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai bagian ini. Yang pertama yaitu wanita melihat wanita. Hukumnya sama dengan laki-laki terhadap laki-laki, yaitu diharamkan melihat bagian antara pusar dan lutut, karena bagian tersebut adalah aurat bagi sesama wanita. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berarti janganlah seseorang wanita melihat aurat wanita. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Selain itu, wanita boleh melihat sesama wanita dalam batas wajar dan tanpa niat buruk, seperti dalam konteks berpakaian, mandi, perawatan atau pengobatan. Namun, tetap dianjurkan menjaga rasa malu dan kesopanan dalam setiap keadaan. Yang kedua yaitu wanita melihat laki-laki ajnabi atau bukan mahram. Hukumnya haram, sebagaimana laki-laki dilarang melihat wanita ajnabi. Namun, sebagian ulama membolehkan wanita melihat laki-laki ajnabi selain bagian antara pusar dan lutut selama tidak disertai syahwat dan aman dari fitnah. Dalilnya terdapat dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang artinya sesungguhnya dia melihat orang-orang Habasyah bermain di masjid dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi dengan selendangnya. Muttafaq alaih. Yang ketiga yaitu wanita melihat mahramnya. Wanita boleh melihat mahramnya seperti ayah, saudara, anak laki-laki atau paman selama tidak melihat bagian antara pusar dan lutut karena bagian tersebut termasuk aurat. Selain itu, wanita boleh melihat bagian tubuh mahramnya dalam konteks wajar, misalnya dalam keluarga, pengasuhan, atau perawatan selama tidak disertai niat buruk dan tetap menjaga kesopanan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu suami dan istri. Suami dan istri boleh melihat seluruh tubuh pasangannya tanpa batasan, karena keduanya telah halal satu sama lain berdasarkan ikatan pernikahan. Tidak ada aurat antara suami dan istri selama mereka hidup. Namun, setelah salah satu meninggal dunia, hukum melihat jenazah pasangan berubah seperti hukum melihat mahram, yaitu boleh melihat selain antara pusar dan lutut, sebab akad nikah telah berakhir dengan kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya ketika salah seorang di antara kalian berhubungan dengan istrinya, hendaklah ia menutup dirinya dan istrinya, dan janganlah keduanya telanjang seperti dua ekor keledai. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun suami istri boleh melihat seluruh tubuh satu sama lain, Islam tetap mengajarkan adab kesopanan dan rasa malu, bahkan dalam hubungan yang halal. Itulah penjelasan materi mengenai beberapa bagian hukum melihat selain calon istri menurut para ulama. Saya, Rahma Asyifa, mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, sekian video pemaparan materi dari kelompok 10 mengenai 3 teks dengan judul yang pertama, melihat calon istri. Yang kedua, area yang boleh dilihat. Dan yang ketiga, melihat selain calon istri. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.